Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Ahiruni. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian akhlak, tasawuf, dan kedudukannya dalam agama Islam. Yang pertama ada pengertian akhlak. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab uluk yang jamaknya adalah akhlak. Menurut istilah, kata akhlak yaitu perangai, tabiat, dan agama. Pengertian akhlak dapat diartikan sebagai berikut. Yang pertama, kumpulan kaidah untuk menempuh jalan yang benar. Yang kedua, jalan yang sesuai untuk menuju akhlak. Yang ketiga, pandangan akal tentang kebaikan dan keburukan. Menurut istilah, Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa akhlak adalah kekuatan daya atau sifat seseorang yang telah tertanam pada jiwa yang mendorong untuk melakukan perbuatan-perbuatan secara spontan tanpa melalui pertimbangan pemikiran terlebih dahulu. Jadi kesimpulannya adalah akhlak merupakan sikap yang sudah melekat pada diri seseorang dan mewujudkannya dalam tingkah laku maupun perbuatan. Yang kedua ada pengertian tasawuf. Pengertian tasawuf secara istilah adalah ilmu yang mempelajari kepada manusia untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah. Yang dimana kesimpulannya adalah ilmu tasawuf itu ilmu yang mempelajari usaha untuk membersihkan diri, berjuang melawan hawa nafsu, mencari jalan kesucian dengan makrifat, menuju keabadian, serta saling mengingatkan antar sesama manusia dan selalu berpegang teguh pada janji Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti syariat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam mencari keridhoannya. Yang ketiga, keterkaitan antara akhlak dan tasawuf. Antara akhlak dan tasawuf ini bagaikan api dan asapnya, karena keduanya tidak dapat berdiri sendiri. Keduanya mempunyai objek kajian, yaitu jiwa dan hati seseorang. Akhlak tasawuf atau akhlak dan tasawuf ini timbul pada diri seseorang karena kesadaran diri dan keterpanggilan jiwa yang mungkin terjadi sebagai reaksi banyak hal. Mungkin karena membaca Al-Quran dan melakukan Al-Quran. Mungkin karena tafakur, semedi, dan membaca beberapa hadis. Mungkin juga karena mencontoh perbuatan sahabat utama dan pengaruh lingkungan. Yang keempat, ada kedudukan akhlak tasawuf di dalam agama Islam. Secara garis besar, akhlak tasawuf terdiri dari 3 dimensi ajaran, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Ihsan artinya makrifat kepada Allah, menyaksikan keberadaan Allah di dalam setiap keadaan apapun dengan pandangan yang yakin, dengan pengetahuan yang yakin, dan hakikat keyakinannya. Orang yang paham akan keberadaan dirinya dan Tuhannya, maka ia orang yang mempunyai akhlak yang baik kepada dirinya dan Tuhannya. Keberadaan dan kedudukan akhlak tasawuf ini di dalam ajaran agama Islam sama dengan keberadaan ihsan di dalam 3 dimensi agama Islam, atau setidaknya merupakan ilmu pendukung yang menuju keberhasilan yang memiliki keihsanan dan kualitas seseorang dalam ajaran agama Islam. Agar dapat memiliki iman yang benar, maka seseorang harus mempelajari ilmu akidah atau tauhid. Dan agar seseorang dapat melaksanakan ajaran Islam yang benar, maka seseorang harus mempelajari syariat secara baik. Dan jika seseorang ingin menjadi seorang muhsin atau berperilaku ihsan, maka seseorang harus memasuki dan belajar tasawuf. Karena tasawuf adalah ilmu dan amaliyah dalam upaya ma'rifat kepada Allah dengan senantiasa menjaga akhlak kepada Allah yang sebaik-baiknya. Dan ketiga unsur dan dimensi agama Islam ilmiah
yang disebut Islam itu sendiri tidak dapat dipisah-pisahkan. Yang kelima, ada tujuan dan manfaat akhlak tasawuf. Pada dasarnya, tujuan pokok akhlak tasawuf ini agar setiap muslim itu berbudi pekerti, bertingkah laku, berperangai, atau beradat istiadat sesuai dengan ajaran agama Islam. Ibadah-ibadah inti di dalam agama Islam juga memiliki tujuan mendidik akhlak mulia, seperti sholat. Sholat bertujuan untuk mencegah kita dari perbuatan tercela. Zakat selain menyucikan harta, juga menyucikan diri dengan memupuk akhlak yang mulia dengan cara membantu antar sesama. Yang ketiga, ada puasa. Puasa ini bertujuan untuk menahan diri kita dari berbagai syahwat. Dengan demikian, tujuan secara umum adalah membentuk kepribadian muslim untuk memiliki akhlak yang mulia, baik itu secara lahiriah maupun batiniah. Baik, itu saja yang hanya dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.